Umumnya nama yang ajam adalah terdapat pada kata nama malaikat dan nabi. Ketika ada nama malaikat dan nama nabi, kok nama nabi dan malaikat tersebut tidak menggunakan tanwin, berarti nama nabi dan nama malaikat tersebut dikategorikan ajam. Ya, nama yang ajam. Kemudian masuk kategori juga isim ghairu munsharif. Ada pengecualian, tapi untuk nama nabi yang terdiri dari 3 huruf, Jibril ini kan lebih dari 3 huruf, gini mboten? Yang terdiri dari 3 huruf itu boleh menggunakan tanwin. Hukumnya bertanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu mempunyai sebab isim ghairu munsharif dibagi menjadi dua. Yang satu satu alasan, B dua alasan. Yang satu alasan mencakup apa kemarin? Mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu atau yang serupa mafa'ilu atau mafa'ilu. Itu kemudian apa? Yang diakhiri alif, baik alif maksuro maupun alif mamdudah. Sekarang pengertian, saya ulangi lagi, pengertian isim ghairu munsharif bagaimana? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tanpa tanwin karena namanya rupai dengan fi'il, rofanya lemah, nasab dan jarnya fathah. Cara tidak ada dan tidak dimudahkan, bila ada dan dimudahkan maka hukumnya rafa, lemah, nasab, fathah dan jar kasroh. Isim yang serupa dengan huruf hukumnya mabni. Dasarnya bersama Wajurobil fatadi malayam sorry malam yudhakaw yaku ba'da rodi. Isim ghairu munsharif rafai lemah, alamat jarran nasab nganggo fathah. Selagi ora dimudahkan sebal yang mudahkan ono al hukumnya asal. dua alasan. Yang satu alasan kemarin sudah saya terangkan ya. Kita lanjutkan kedua alasan karena nama yang ajam, karena nama dan ajam. Dua alasan karena nama dan ajam. Sebelum kita lanjutkan keterangan karena nama dan ajam, kita jelaskan dulu apa sih yang namanya ajam. Ajam itu apa? Ajam yaitu tidak berwazan Arab. Ya, ajam
Pengertian ajam yaitu tidak berwazan Arab. Tidak berwazan Arab. Ajam itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri ajam. Ciri-ciri ajam lebih dari 3 huruf. Ciri-ciri ajam yaitu lebih dari 3 huruf dan tidak mengikuti apa? Wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Wazan isim fa'il dan maf'ula. Saya ulang lagi, isim ghairu munsharif dibagi menjadi 2 alasan. Yang pertama A 1 alasan, yang kedua B 2 alasan. Yang kita bahas hari ini adalah B 2 alasan karena nama dan ajam. Ajam itu apa? Ajam adalah tidak berwazan Arab. Maksudnya tidak berwazan Arab itu bagaimana? Ya tidak mengikuti wazan-wazan yang umum. Kemudian ajam ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah ajam ini lebih dari 3 huruf dan tidak mengikuti wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Langsung saja kita kepada contohnya. Pada kata Jibrilu, mangkana aduwalnya. Mangkana aduwal li Jibrilah. Jibrilah, ya. Dilihat pada kata li Jibrilah atau Jibrilah, ya. Jibrilah ini termasuk apa nama. Jibril itu termasuk nama. Jibril yo termasuk nama sing ajam. Kenapa Jibril itu dikatakan nama yang ajam? Karena dia tidak berwazan Arab. Artinya tidak berwazan Arab, dia tidak ada wazan yang diikuti. Jibrilun mengikuti wazan apa? Gak ada. Jibrilun ada apa tidak? Tidak ada. Malah nih Jibrilun diarani Jibrilu diarani ajam. Jibrilu ya jika tidak mengikuti wazan isim fa'il dan isim maf'ul, maka kalau sudah tahu Jibril ini dinamakan nama dan ajam, ya Jibril ini dikategorikan masuk kategori isim ghairu munsharif. Nggak boleh ada tanwin. Isim ghairu munsharif yaitu isim yang tanpa tanwin. Gak oleh ono tanwin nanggone isim ghairu munsharif. Lah, li Jibrilah ini ada li, kemasukan li huruf jer. Kenapa dibaca lah? Kok gak li Jibrili? Lah, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya adalah ketika isim ghairu munsharif jer dan nasabnya menggunakan fathah. Makanya Jibrilah, li Jibrilah ini digunakan fathah, tanda jernya menggunakan fathah karena Jibrilah termasuk isim ghairu munsharif. Sebutkan dasarnya nama dan ajam bersama. Wal ajamiul wati wa tarikima isorfuhum kana lurus sebab lanjut mengkoyo ya buka kesi alam. Umumnya nama yang ajam adalah terdapat pada kata nama malaikat dan nabi. Ketika ada nama malaikat dan nama nabi, kok nama nabi dan malaikat tersebut tidak menggunakan tanwin, berarti nama nabi dan nama malaikat tersebut dikategorikan ajam. Ya, nama yang ajam. Kemudian masuk kategori juga isim ghairu munsharif. Ada pengecualian, tapi untuk nama nabi yang terdiri dari 3 huruf, Jibril ini kan lebih dari 3 huruf. Gimana mboten?
yang terdiri dari 3 huruf itu boleh menggunakan tanwin. Hukumnya bertanwin. Contohnya nama nabi yang terdiri dari 3 huruf. Lutun. Ya. Lutun Nabi Lut. Hudun Nabi Hud. Nuhun Nabi Nuh. Ini nama nabi yang terdiri dari 3 huruf. 1, 2, 3. Maka hukumnya bertanwin. Paham? Dilanjutkan. Nama yang mengikuti wazan fi'il atau isim maf'ul juga hukumnya bertanwin. Ini nama nabi yang terdiri dari 3 huruf, maka hukumnya adalah dengan tanwin. Kemudian nama nabi atau nama malaikat yang mengikuti wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Nama niki pengecualian. Nama nabi dan malaikat yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul, maka hukumnya bertanwin. Hukumnya bertanwin atau menggunakan tanwin. Contohnya bagaimana? Contohnya sangat mudah, yaitu contohnya Muhammadun di sini dikategorikan nama. Dikategorikan nama. Muhammadun ini nama yang mengikuti wazan isim fa'il apa isim maf'ul? Isim maf'ul mufa'alun. Maka Muhammadun ini bukan termasuk ghairu munsharif, bukan. Kenapa Muhammadun tidak dikategorikan isim ghairu munsharif? Lah karena ini dia terdapat tanwin. Ya, faham? Coba dasarnya bersama 2 alasan karena nama dan ajam bersama sekali lagi. Wal ajami ulwati wa tarifi ma zaidin ala salati sorfuhum kana lurus sebab nyekatan min rupa ajam lanjanang koyo yang ubda kesealam. Kemudian 2 alasan karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Karena nggak cukup, sini saja ya. 2 alasan karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Kalau ada nama yang mengikuti wazan fi'il, maka tanwinnya gua. Kalau ada nama yang mengikuti wazan fi'il, maka tanwinya dibuang. Mesti kalau ada nama yang mengikuti wazan fi'il mesti diarani isim ghairu munsharif. Gimana pembetulan? Contoh Yazidu. Yazidu ya dari nama-nama apa ya? Yazid. Yazidu itu nama. Yazidu mengikuti wazan yaf'ilu. Gini pembetulan? Yazidu mengikuti wazan yaf'ilu. Lah kok iso wong ki yazidu kok mosok yaf'ilu ketemu tekan dipindah harokatnya. Aslinya adalah yazyidu. Karena iya-nya ini apa? Karena huruf sokhenya yang mati, kemudian huruf ilatnya yang hidup, maka yang dimatikan adalah huruf ilatnya. Harokatnya dipindah ke huruf sokhenya menjadi yazidu. Yazidu mengikuti wazan yaf'ilu, maka termasuk fi'il mudhari. Jelas diawali huruf mudhari a. Nek ono nama kok mengikuti wazan fi'il, jenenge fi'il. Fi'il iku ora oleh gawe
tanwin. Gitu mboten? Hukum asal fi'il tidak boleh menggunakan tanwin. Maka ketika ada nama yang mengikuti wazan fi'il, jelas tanwin tidak diperkenankan. Ya. Maka ketika tanwin tidak diperkenankan, yazidu bisa dikatakan isim ghairu munsharif. Kemudian saya masuki huruf min jar. Bacanya min yazida. Bukan min yazidi. Bukan min yazidi. Tapi bacanya min yazida. Karena apa? Jarnya menggunakan fathah. Ya, jelas. Jelas teman-teman? Jelas. Contoh lagi. Ahmadu yang umum ya. Ahmadu. Kok Ahmadu kok gak dibaca Ahmadun saja? Kok gak dibaca Ahmadun saja? Kenapa dibaca Ahmadu? Karena Ahmadu ini adalah nama. Ahmadu mengikuti wazan ya. Paham? Maka ketika ada wazan fi'il mengikuti wazan fi'il, tanwin ini dilarang menempel atau dilarang digunakan. Maka Ahmadu masuk kategori isim ghairu munsharif yang berupa nama yang mengikuti wazan fi'il. Tak masuki huruf jar min neket mau. Ya wes tak ganti ila wes ila ahmada ora ila ahmadi. Gitu betul. Gak usah tak bahas sekarang yang nasab. Lek nasab mesti gawe fathah. Gitu betul. Lek rofa ya tetep gawe rofa sing munsharif. Mulane tak gawe jar ket mau. Karena perpindahan jarnya menggunakan fathah. Jadinya ila ahmada min ahmada dibaca da karena tanda jarnya menggunakan fathah. Sebab ahmada termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa dikategorikan isim ghairu munsharif? Sebab dua alasan. Karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Kok bisa dia dikategorikan nama yang mengikuti wazan fi'il? Ayo kita ulangi lagi. Ahmad ini nama apa bukan? Ahmad mengikuti wazan fi'il apa bukan? Apa enggak? Nggih. Maka Ahmad ini bisa dikategorikan isim ghairu munsharif. Dasarnya bersama kadza kadu wasniya fusul fi'la ghairu Ahmad bin Abdillah. Sekali lagi kurang keras. 1, 2, 3. Kadza kadu wasniya fusul fi'la ghairu Ahmadi wa ya'la wazan fi'il uqatan min kajaka tadi jangan kaya Ahmad bin Abdillah. Ini tadi nama. Masih ada lagi. Sebab-sebab ghairu munsharif itu masih banyak lagi. Oke, kita tambah satu saja ya. Ini 2 alasan karena nama. Sekarang 2 alasan karena sifat. Ya, sini saja. 2 alasan karena sifat. Dan ketambahan alif nun dan ziyadah alif nun. Sifat dan tambahan alif nun. Alif nun. Tadi kita sudah membahas nama, sekarang kita bahas tentang sifat. 2 alasan dikatakan isim ghairu munsharif, 2 alasan karena sifat dan tambahan alif nun. Sifat, tambahan alif nun. Contohnya gimana? Contohnya, ada wazannya, berwazan fa'lanu. Berwazan fa'lanu. Fa'nya dibaca
fathah ya. Berwazan fa'lanu, fa-nya dibaca fathah, fa fiilnya dibaca fathah. Contohnya bagaimana? Dilihat. Diperhatikan ya. Ghadbanu. Dilihat. Nah, dilihat. Ghadbanu berasal dari kata doba. Godoba ini maknanya adalah marah. Marah. Marah itu sifat apa bukan? Sifat apa bukan? Sifat. Maka Ghadbanu ini masuk kategori sifat yang pertama. Kemudian diakhiri alif nun apa tidak? Diakhiri alif nun. Sesuai ya? Sifat dan tambahan alif nun. Kemudian Ghadbanu mengikuti wazan fa'lanu apa tidak? Mengikuti. Maka Ghadbanu di sini dikatakan isim ghairu munsharif karena dia berupa sifat yang diakhiri alif nun kemudian berwazan fa'lanu. Fa fiilnya dibaca fathah. Ya. Ghadbanu berawal dari kata godoba, madinya godoba dengan makna marah. Maka Ghadbanu ini adalah sifat. Ya, marah itu adalah sifat. Kemudian tak masuki huruf jar lagi huruf jar min. Ben blenger. Lagi min. Ya. Min memasuki Ghadbanu, kata Ghadbanu ya bacanya adalah min Ghadba. Nah, ora mungkin diwaca min Ghadbani. Alasannya sama seperti di awal tadi. Paham tum? Dasarnya bersama wa zaidai falana fi wasin salim min ayurabita ida disin hudib sarkanu sifat sang akhire alif nun ibadah kanti takun. Sudah, saya kira cukup sampai di sini. Kita refleksi dulu ya. Refleksi dengan pertanyaan. Jawab cepat. Jilid 3 bersama. Ya, jawab cepat jilid 3 bersama. Kana wa akhwatuha bersama. Amalnya kana bagaimana? Bisa berdiri. Merupakan mubtada menjadi isimnya kana masukkan khabar menjadi khabarnya kana. Dasarnya Tafa'ukan mubtada sama khabar tashibuhu kana sayyidan umar kana mukana khabari mubtada ismi lan khabari kana dhalla bata adha asbaha amsala suara laisa zara wa rihabadan dhalla bata adha asbaha amsala suara laisa zara. Vivi, rangkaian nikma wa bisa. Berdiri. Rangkaian nikma wa bisa. Dan isim setelahnya menjadi khabar muqaddam sedangkan maksudnya menjadi mubtada muakhar maksud yang disebut setelah ni'mah sebelum ni'mah disebut mus'ir. Maka harus ada dhamir yang kembali pada mus'ir yang sesuai. Dasarnya bagaimana? wa yudkaru maksud ba'du mubtada au khabar rasmi laisa yaqu abada wa ayyuqaddamu musyiru bihi kafa kalimul lima muqtana wal muqtafa lima bisa isi menjadi khabar masuk dhamir tadi mubtada muakhar. Nah, duduk. Selanjutnya saya mau tanya, coba itu siapa? Nana, berdiri Nana. La linafil jinsi, la yang mentiadakan jenis. Isimnya la dibaca bagaimana? Dibaca langsung. Syaratnya? Tanpa Khobarnya dibaca apa? rofa dan boleh dibaca. Dasarnya bagaimana? Dasarnya Amala inat alila kinatiro mubtada jaat ka'al mukaroro wa syafidan babi iskotu khobar idal muradu ma'sukuti dohar isi melana kiro tanpa ditamin nasab lan buang khobar rofa yakin. saudara Alam. Wih. Duduk. Alam berdiri. Paling sehat ini. Amin. Alam. Saya mau tanya Alam. Kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat jadi apa Alam? Mubtada. Dasarnya bagaimana mubtada Alam? Biasanya setelah mubtada ada apa? Setelah mubtada ada apa? Setelah mubtada ada apa? Khobar. Khobar itu apa sih? Khobar adalah bagian kalimatnya menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa
Khobar mufrad dan khobar jumlah. Khobar dan mubtada hukumnya apa? Dasarnya? Ampun, duduk. Semangat nggih? Nggih. Semangat nggih? Nggih. Merdeka. Saya rasa cukup, nggih. Mugi-mugi diparingi ilmu manfaat barokah fid-dini wa dunya hatal akhirah. Kalem-kalem mawon isim garu musharif. Nggih, rada angel titik-titik nggih. Nggih. Nggih pun wallahu a'lam bishawab. Seperti biasanya monggo selawatan sarang-sarang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.